Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da wa la kitaba ba'da kitabi amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati para alim ulama, para guru, para syekh, para masyayikh. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita semua masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana mestinya. Dan yang sama-sama saya takzimi, tak lupa pula kepada para guru saya yang mengajari saya, mendidik saya selama saya mesantren di sini. Dan alhamdulillah beliau sekarang lagi berada di Mesir. Semoga beliau selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada seluruh keluarga beliau, semoga Allah jaga mereka semua. Amin ya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa beliau, tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa Allah Subhanahu wa taala kita bukan apa-apa. Kita di muka bumi ini hanya sebagai makhluk yang penuh salah dan dosa. Kita tidak memiliki apa-apa. Harta kita hanya sementara. Semua hanya sementara, termasuk rumah kita sekarang, mobil mewah kita hanya sementara. Oleh karena itu, alangkah malunya kita kalau sampai saat ini kita tidak bersyukur kepada Allah, karena kita bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada junjungan kita, junjungan roh alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Kepada para sahabat, para tabi'in, para alim ulama yang telah hidup di masa beliau bahkan sampai sekarang, yang alhamdulillah berkat perjuangan beliau dan para ulama-ulama kita masih bisa menikmati yang namanya nikmat banyak, terutama yang paling menyentuh hati adalah nikmat Al-Quran, yaitu kalamullah, kitabullah yang sangat berguna bagi kita sekarang. Karena kita sekarang hidup di akhir zaman, kita harus sadar atau Allah telah mengutus yang namanya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan kita, suri tauladan, pelengkap para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berupa mukjizat, yaitu yang dinamai dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang sangat disucikan di antara kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu kita wajib mengimani Al-Quran dan kita wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dari Al-Quran tersebut. Karena kita adalah makhluk biasa, kita masih bisa mati. Entah kapan itu, saya pun sekarang yang berbicara pasti akan merasakan yang namanya mati. Karena tanpa kita sadari, dunia semakin tua, semakin akhir zaman, dan tak terasa telah banyak sekali sekarang fitnah-fitnah berkeliaran di mana-mana. Baik di dalam negeri kita tercinta Indonesia Raya, baik itu di luar negeri, baik itu di antara daerah, baik itu di antara para pemimpin pejabat daerah. Kita sekarang telah mengalami fitnah-fitnah besar. Itu adalah salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua dihindarkan dari fitnah-fitnah tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera menurunkan taufik dan inayahnya kepada seluruh pemimpin kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita bisa bertaubat dari sekarang hingga menuju jannahnya kelak, yaitu di akhirat. Karena saya pernah dikasih nasihat oleh seorang guru saya dulu. Saya pernah pesantren juga di daerah Lampung, bertepatan di Waikanan, di Kasu itu ada pesantren namanya Rodatul Muta'alimin. Dulu saya dinasihati sama ustadz pimpinan saya, katanya dunia sementara, kita nggak usah terlalu berharap sama apa yang namanya di dunia. Dunia hanya sementara, sedangkan kita kekalnya kelak. Insya Allah di akhirat kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tergantung kita harus milih jalan sekarang tuh, karena Allah telah mengirim yang namanya atau mengutus yang namanya manusia, telah memberikan didikan kepada manusia untuk kita jadikan sang khalifah.
kita bisa jadi kita adalah makhluk atau yang paling mulia di muka bumi karena kita memiliki akal yang sehat, kita memiliki kesempurnaan dalam zahirnya. Jadi kita harus sesuaikan dengan keadaan batin kita. Karena zahir tanpa batin atau tanpa keyakinan kepada Allah itu sama saja percuma. Sekarang banyak orang munafik, tidak usah dicontohkan karena itu akan menyinggung perasaan hati orang lain. Sebaiknya kita sadar diri aja, kita introspeksi diri dari diri sendiri. Dan saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dari sekarang mari kita jadikan sang khalifah. Kita bisa jadi kita adalah makhluk atau yang paling mulia di muka bumi karena kita memiliki akal yang sehat, kita memiliki kesempurnaan dalam zahirnya. Jadi kita harus sesuaikan dengan keadaan batin kita. Karena zahir tanpa batin atau tanpa keyakinan kepada Allah itu sama saja percuma. Sekarang banyak orang munafik, tidak usah dicontohkan karena itu akan menyinggung perasaan hati orang lain. Sebaiknya kita sadar diri aja, kita introspeksi diri dari diri sendiri. Dan saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dari sekarang mari kita perbaikin diri kita, perbaikin amal kita, perbaikin niat kita, perbaikin amalan-amalan soleh yang telah istiqomah sama kita. Jangan sampai kita jadi terlena oleh karena sekedar makhluk biasa. Contohnya kita udah tulus niat mau ngaji Al-Quran, terus pas di jalan kita ketemu yang namanya akhwat atau cewek lah bahasanya. Terus dari situ kan pikiran kita udah kemana-mana. Nah itu harus dihindarin. Kalau walaupun kita udah bertemu dengan yang namanya maksiat, kita cepat-cepat istighfar dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua tulus, ikhlas niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan karena saya tidak memiliki ilmu atau apa-apa. Saya cuma sedikit menyampaikan bekal atau pengetahuan saya selama saya mondok dulu, dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa sedikit menyampaikan apa itu yang namanya kebaikan. Alhamdulillah. Mungkin apabila ada yang salah kata, tutur kata yang salah dari diri saya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan kalau ada benar dan baiknya, itu bukan saya yang bicara, karena itu semua kembali ke Allah. Karena yang kekal pemilik ilmu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.